Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, terutama pencinta bahasa Inggris. Pada kali ini, pada kesempatan ini di channel saya kembali kita berjumpa. Saya akan menyajikan sebuah materi di dalam bahasa Inggris, yaitu parts of speech, di mana materi ini cukup penting untuk diketahui agar kita dapat berbahasa Inggris dengan baik. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan juga tekan tombol loncengnya, tetet. Nah, seperti itu. Baiklah, apa itu part of speech? Nah, saya seperti gaya anak muda juga, ada singkatannya di sini, PKK-BFDK. Apa itu PKK-BFDK? Yaitu pengelompokan kata-kata berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Pengelompokan kata-kata berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia ya jenis-jenis kata. Oke, selanjutnya. Nah, part of speech itu dibagi 8 bagian. Ada 8 bagian dari part of speech. Yang pertama yaitu bisa dilihat di sini, noun. Apa itu noun? Kata benda. Yang kedua pronoun, kata ganti. Kemudian verb, kata kerja. Adverb, kata keterangan. Kemudian adjective, ya, kata sifat. Kemudian preposition, kata depan. Conjunction, kata hubung. Dan yang terakhir interjection, yaitu kata seru. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh kata benda atau noun. Misalnya Ahmad. Jadi Ahmad itu manusia, itu adalah benda. Ada benda hidup, ada benda mati. Katakanlah makhluk hidup dan juga benda mati. Dan hal ini Ahmad itu termasuk kata benda. House, ya, rumah, ya. Kemudian cat, kucing. Kemudian pen, pena, dan juga Indonesia. Ini termasuk kata benda. Jadi nama-nama negara, nama-nama tempat itu adalah noun. Bagian yang kedua adalah pronoun. Apa itu pronoun? Kata ganti. Ya, contohnya di sini I, you, they, we, he, she, it. Jadi semua kata ganti. Ya, saya, kamu, mereka, kita, dia, laki-laki, dia perempuan, dan it itu dia untuk hewan atau benda. Selanjutnya yang ketiga adalah verb, yaitu kata kerja. Ya. Contohnya eat. Apa eat? Makan. Oke, berikutnya drink, minum, ya. Write, menulis. Oke, go, pergi. Dan yang berikutnya adalah work, bekerja. Masih banyak lagi contoh yang lain. Selanjutnya bagian yang keempat dari part of speech adalah adverb, yaitu kata keterangan. Contohnya adalah always, selalu, ya. Never, tidak pernah. Kemudian slowly, dengan lambat. Quickly, dengan cepat. Everyday, setiap hari, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Yang berikutnya adalah adjective, kata sifat. Contohnya big, ya, besar. Kemudian smart, pintar. Oke, tired, lelah. Expensive, mahal. Dan beautiful, cantik atau indah. Berikutnya adalah yang keenam, number 6, preposition, yaitu kata depan. Contohnya in, yang artinya di atau di dalam. Kemudian on, juga artinya di. For, untuk atau bisa berarti selama. Kemudian from, ya, dari. Dan under, di bawah. Ini hanya beberapa contoh. Yang berikutnya adalah conjunction, yaitu kata hubung. Contohnya and, ya, dan. Kemudian but,
tetapi, or, atau, if, seandainya, atau jika, dan juga as, pada saat atau selagi. Nah, yang berikutnya adalah interjection, kata seru. Contohnya alas, aduh, diartikan ups. Ya, bahasa Indonesia juga ups, seperti ketika kita mau menjatuhkan barang, kita pegang kembali. Wow, ya bahasa Indonesia juga wow. Great, hebat, bagus. Goodness, astaga, ya ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita heran. Berikutnya kita latihan menganalisis. Di sini ada beberapa kalimat. Number one, I go to school every day. I tadi apa? Pronoun, betul. Go, verb, kata kerja. Kemudian to-nya kata depan, ya. School itu benda, berarti kata benda. Every day, setiap hari, keterangan, ya, kata keterangan. Yang kalimat yang nomor 2, number 2, Ayu buys a book but Adib buys a toy. Sini ada Ayu sebagai kata benda, buys-nya kata kerja, book kata benda, but, nah tadi kata hubung, ya. Kemudian Adif kata benda, buys itu kata kerja, dan juga toy sebagai kata benda. Di situ ada ini tidak ini termasuk artikel, artinya kata sandang, dia tidak masuk di dalam 8 bagian parospeed ini. Contoh yang keempat, wow, he won the game. Wow tadi apa? Ya kata seru. Kemudian he kata ganti, ya. Won memenangkan, kata kerja. Game permainan itu adalah kata benda. The-nya bagaimana? Nah, the ini termasuk artikel juga, kata sandang. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas. Contoh yang terakhir adalah number 5, you and I are good friend. You sebagai, ya, pronoun kata ganti, and kata hubung, I juga kata ganti, kemudian good kata sifat, friends kata benda, teman, ya. Nah, kemudian are di sini juga termasuk kata kerja, belum termasuk di dalam contoh tadi, tapi saya tegaskan are itu adalah kata kerja bantu. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang parospeed. Mudah-mudahan para penggemar bahasa Inggris atau yang baru mulai belajar bahasa Inggris dapat menarik pelajaran dan juga menambah perbendaharaan katanya, menambah perbendaharaan grammar tata bahasanya. Demikian dulu kesempatan kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.